much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. I got so much motherfucking design on right now. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pemeriksaan pada pasien, yaitu terutama pada bagian sistem skeletal. Jadi saya mulai dengan cara pemeriksaan tonus otot pada pasien ataupun penilaian tonus otot pasien. Jadi dalam penilaian ini nantinya ada 5 nilai yang perlu kita ketahui, yaitu nilai 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Jadi kalau dia bernilai 5 teman-teman, pasien bisa melawan gravitasi sekaligus bisa menahan tekanan dari atasnya. Coba izin dulu ya. Oke, jadi di sini pasien bisa melawan gravitasi dan ketika kita memberikan tekanan dari atasnya, pasien bisa menahannya. Ya. Oke. Sedangkan kalau dia bernilai 4, pasien hanya bisa melawan gravitasi tapi tidak bisa menahan tekanan. Coba Pak, ya. Ya. Namun ketika kita memberikan tekanan dari atasnya, dia akan terjatuh. Sedangkan dia kalau bernilai 3, pasien hanya bisa mengangkat tangannya sedikit, tapi tidak sepenuhnya bisa mengangkatnya ke atas. Coba Pak, angkat tangannya sedikit. Ya, seperti ini kira-kira teman-teman. Dia hanya bisa mengangkat tangannya setengah-setengah dan tidak sepenuhnya, dan bahkan kalau apa dia akan terjatuh. Sedangkan kalau dia bernilai 2, pasien tidak bisa mengangkat tangannya ataupun melawan gravitasi dan hanya bisa menggerakkan tangannya saja. Coba. Ya, di sini pasien hanya bisa menggerakkan tangan saja dan tidak bisa mengangkatnya. Namun, kalau dia bernilai 1, pasien tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Namun, ketika kita melakukan palpasi di tangannya atau perabaan, maka kita bisa merasakan adanya kontraksi di tangan pasien, seperti adanya suatu hal yang memungkinkan pasien ingin melawan ataupun ingin menggerakkan tangannya. Ya, dan saya juga bisa merasakan kontraksi dari tangan pasien. Kemudian kalau dia bernilai 0, pasien tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali dan tidak bisa bergerak. Oke. Jadi begitulah teman-teman semuanya cara penilaian tonus otot pada pasien. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian atrofi otot pada pasien. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan atrofi otot pada pasien, perlu kita coba dulu pada tangan kita. Dimulai dengan tangan kita melakukan fleksi di tangan kita ataupun merasakan pergerakan otot di tangan kita seperti ini teman-teman dulu. Oke. Udah. Ketika kita sudah merasakan pergerakan otot di tangan kita, baru kita merasakannya juga pada tangan pasien. Kita mencoba melakukannya juga fleksi pada tangan pasien. Jangan dulu ya Pak. Ya. Jadi kita bisa merasakan perbedaan antara pergerakan otot kita dengan otot pasien. Kalau otot kita bergerak secara normal, otomatis otot pasien juga bergerak secara normal. Namun ketika di otot pasien kita merasakan tidak ada pergerakan yang sama seperti di tangan kita, itu artinya pasien mengalami atrofi otot ataupun adanya suatu kelainan. Dan di sini saya tidak mendapatkan suatu kelainan ataupun atrofi otot di tangan pasien. Oke. Demikianlah cara pemeriksaan tonus otot dan atrofi otot pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal pada bagian bahu, leher, dan tangan. Yang pertama kita lakukan di sini adalah inspeksi, melihat bagaimana cara pasien berjalan, melihat apakah bahu kanan dan kiri pasien simetris atau tidak, serta inspeksi pada bagian bahu dan leher. Yang kedua kita lakukan adalah palpasi secara umum. Ketika melakukan palpasi, perawat harus berada di belakang pasien. Posisi tangan perawat ketika melakukan palpasi di bagian bahu dan leher, kedua jari memegang pada bahu, dan jari tengah dan jari telunjuk berada pada bagian leher, dan kedua jempol berada pada bagian belakang atau ruang spinal. Tujuan kita melakukan palpasi pada bagian bahu dan leher ini adalah untuk mengetahui apakah adanya benjolan atau tidak. Kita akan melakukan palpasi dari atas ke bawah. Setelah itu dari bawah ke atas.
Nah, di sini saya tidak menemui adanya benjolan, maka kita akan melanjutkannya pada palpasi bagian leher dari belakang ke depan. Dan sebaliknya dari depan ke belakang. Nah, di sini saya tidak menemukan benjolan, maka selanjutnya itu melakukan palpasi pada bagian tangan pasien dengan tujuan yang sama untuk mengetahui adanya benjolan atau tidak. Tangan kanan perawat berada pada bagian bahu dengan menekan, tujuannya yang untuk mengetahui apakah ada benjolan, dan tangan kiri yang satunya melakukan palpasi dari atas ke bawah yang tujuannya sama untuk mengetahui adanya benjolan atau tidak. Nah, tahap selanjutnya yang kita lakukan yaitu meminta pasien untuk menggerakkan tangan untuk mengetahui apakah ada nyeri atau tidak. Misi ya Bu, tangannya bisa diangkat sedikit ke atas. Nah, di sini pasien bisa mengangkat tangannya sendiri dan tanpa merasakan rasa nyeri. Ibu bisa lihat. Nah, demikian pemeriksaan yang bisa saya lakukan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian siku dan tangan pasien. Selamat siang Ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian siku dan tangan Ibu. Permisi ya Bu. Sekarang di bagian pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan di bagian siku pasien. Yang kita gunakan yaitu jari jempol untuk menekan dan jari lainnya untuk meraba. Permisi ya Ibu. Baik, sekarang kita akan mempalpasi bagian siku pasien untuk melihat adanya benjolan atau tidaknya. Baik, jika tidak ada, sekarang kita akan meminta pasien untuk melakukan beberapa gerakan. Ibu coba tangannya digeser ke belakang. Oke, coba tangannya diangkat Ibu. Apakah Ibu merasakan nyeri? Baik, bisa diturunkan kembali. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan di bagian tangan pasien. Bisa ya Ibu. Di sini kita melihat adanya benjolan atau tidaknya di bagian tangan pasien. Jika tidak ada, kita akan meminta pasien untuk melakukan beberapa gerakan. Ibu coba tangannya digeser ke samping, coba ke bawah, ke atas Ibu. Apakah Ibu merasakan nyeri? Baik, terima kasih. Demikian pemeriksaan di bagian siku dan tangan pasien. Terima kasih Ibu telah memberikan respon yang baik dalam pemeriksaan hari ini. I got so much motherfucking design on right now. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian punggung pasien dengan cara melakukan pemeriksaan di bagian punggung pasien. Kemudian, jika kita melakukan pemeriksaan di bagian punggung pasien, kita melihat apakah pasien mengalami kifosis, ortodosis, psikolois, dan kibos. Jika pasien mengalami kifosis, maka dia akan cenderung ke depan, dan jika pasien mengalami ortodosis, maka dia akan cenderung ke belakang, dan jika pasien mengalami psikolois, maka bahu sebelahnya akan turun satu atau tidak simetris. Kemudian jika pasien mengalami kibos, ketika ia duduk, dia akan seperti menekuk di bagian belakang ini. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan palpasi di bagian punggung pasien. Baik, saya mohon kepada Ibu untuk maju sebentar, untuk duduk tegak. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan di bagian punggung pasien. Jadi jempol kita mengarah ke spinalis pasien dan sampai ke lumbar pasien. Kita melihat apakah ada benjolan di bagian punggung pasien atau nyeri sampai lumbar. Nah, jika selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian depan. Kita tarik bagian bahu pasien dan tangan kita akan ini. Jadi kita tarik sampai ke bagian ikat pasien. Jadi kita tekan, kita akan menekan. Mohon kepada Ibu tarik nafas. Nah, hembuskan. Oke. Tujuan kita untuk melakukan penekanan di bagian abdomen pasien yaitu untuk menilai kekuatan abdomen di bagian pasien.
Sekian, terima kasih. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan displansiasi pada pasien, yaitu untuk mengetahui apakah adanya kesenjangan di kaki pasien atau tidak. Jadi kita mulai dengan melihat ataupun mengukur kaki pasien dari malleolus dari sini sampai ke sias di sini, teman-teman ya. Oke. Begitu juga nanti sebaliknya dari malleolus ke pusat di sini. Ya. Jadi cara pemeriksaannya ataupun pengukurannya kita melakukannya pada kedua pihak ataupun kaki kanan dan kaki kiri, yaitu mulai dari kaki kanan yaitu dari malleolus dengan sias sampai di sini, dan kita mencoba nanti juga pada bagian kaki kiri kita lakukan pengukuran apakah adanya perbedaan atau tidak di kedua sisi kaki tersebut. Kalau adanya perbedaan, maka kemungkinan besar pasien mengalami kesenjangan dengan kakinya. Yang kalau tidak ataupun sama pengukurannya, berarti pasien tidak mengalami kesenjangan di kakinya. Begitu juga nantinya kalau kita melakukan pemeriksaan ataupun pengukuran mulai dari malleolus dengan pusat. Jadi tidak ada yang namanya suatu perbedaan di situ nantinya dengan kaki kiri dan kaki kanan, maka itu artinya pasien tidak mengalami kesenjangan kaki. Jadi demikian pemeriksaan displansiasi. Terima kasih.